Salam Ika Lemhanas. Tanggal 24 Februari 2025, Presiden Prabowo meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang lebih dikenal dengan Danantara. Sebuah lembaga yang ditugaskan mengelola aset negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui optimalisasi aset negara yang nilainya mencapai 900 miliar dolar Amerika atau sekitar 14.670 triliun rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis. Dengan jumlah yang fantastis ini, apakah Danantara mampu merombak sistem pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat? Oleh karena itu, Ika Channel akan mengangkat masalah keberadaan Danantara ini karena hal ini sangatlah krusial bagi masa depan ekonomi Indonesia. Dengan tema restrukturisasi dan redistribusi ekonomi melalui Danantara, pesimis atau optimis? Ya, kita akan membahas masalah ini bersama tenaga profesional Lemhanas, Dr. Dadang Solihin MA. Selamat datang Pak Dadang ini. Dengan adanya Danantara ini, Pak Dadang cenderung yang mana? Pesimis atau optimis ini? Selamat pagi Bu Ida Parwati, salam Ikal. Jadi sebelum kita bicara tentang optimis atau pesimis, izinkan saya masuk dulu dari pidatonya Pak Prabowo ya. Boleh. Waktu peluncuran Danantara pada tanggal 24 Februari 2025 ya, seminggu yang lalu. Saya baca nih ya. Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah kemiskinan ini masih tetap ada, kata Pak Prabowo ya. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini. Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui, karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Itu kata Pak Prabowo. Selanjutnya disampaikan Pak Prabowo, Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional ya, yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Diulangi lagi oleh Pak Prabowo ya. Jangan salah, kata beliau. Apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kata alat pembangunan nasional tersebut diambillah suatu kata yang penting sekali buat kita hari ini diskusinya. Kita mulai dengan pembangunan ya. Pembangunan itu adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik dengan cara terencana. Jadi harus jelas dulu pembangunan itu apa. Jadi kalau memang itu proses perubahan, tapi ke arah yang kondisi lebih baik, tapi dengan cara terencana. Jadi itu indikator-indikator yang harus kita pakai ketika kita bicara pembangunan. Ya. Jadi proses perubahan itu dari apa? Ada yang namanya theory of change, ya, teori perubahan. Perubahan dari input menjadi impact. Nah, oke lah, impact-nya adalah misalnya pertumbuhan ekonomi 8% ya. Nah, inputnya apa? Inputnya biasanya itu adalah money, material, machinery, method gitu ya. Itu biasanya input tuh. Input diproses menjadi output. Nah, tadi inputnya tadi man-nya, SDM-nya seperti apa tuh? Yang mengawaki Danantara nanti ya. Money-nya tadi Ibu sampaikan 14.000 triliun dan sebagainya lah ya. Metodenya seperti apa? Ya itu sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 ya tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Nah, kemudian outputnya seperti apa? Output tersebut kalau bermanfaat nanti kita akan mendapatkan outcome ya. Nah, kalau outcome tercapai biasanya impact-nya tercapai. Untuk mencapai outcome itu kan? Nah, untuk mencapai outcome itulah diimplementasi itulah ya. Tadi yang disebutkan Bapak betul. Prabowo itu. Jadi ya, perlu sekali perencanaan. Nah, kalau terencana itu apa? Terencana itu kalau sederhananya ada dokumen perencanaannya lah. Ya, sudah adakah? Nah, kalau dokumen perencanaan saya baru menemukan Undang-Undang tentang BUMN, revisi ya, dan juga PP nomor 10 tahun 2025. Apa itu isinya, Pak? Isinya kalau PP 10 2025 tentang organisasi
tata kelola dari Danantara tersebut ya. Isinya adalah badan pengawas ya, seperti dewan pengawas seperti apa saja, kemudian dewan penasehat, kemudian CEO-nya dan lain sebagainya di situ ya. Nah, namun demikian ya, yang kita perlukan pertama adalah kalau kita bicara generasi emas, Indonesia emas 2045, pertumbuhan 8%, itu harus terkoneksi dengan RPJP nasional ya. Undang-undang tahun 2024 tersebut ya, yaitu rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Danantara ini sudah masuk ke situ atau belum? Nah, itu belum tuh ya. Okay. Jangankan yang di RPJP, yang di RPJMN pun saya belum menemukannya. Karena baru seminggu diresmikan kan ini? Ya, kalau peresmian bisa baru beberapa hari juga, kan persiapannya harusnya sudah lama ya. Nah, itu yang menurut saya itu harus terkoneksi kepada rencana pembangunan baik jangka panjang maupun menengah. Seandainya belum ada misalnya, ya kita revisi lagi RPJP-nya, RPJMN-nya ya. Karena ini adalah langkah yang strategis menurut saya ya, Danantara tersebut. Karena strategis ini berarti harus masuk ke rencana jangka panjang ini. Betul. Kemudian juga saya mempelajari, menganalisa Danantara ya, minimal dari webnya lah ya. Di webnya sendiri kan baru ada visi misi, ya. Tidak ada roadmap, tidak ada dan sebagainya. Dan itu yang menurut saya poin-poin penting ya yang harus diperhatikan ketika kita akan melangkah ke depan ya. Begitu. Baik, ini yang harus dipersiapkan oleh Danantara. Betul. Sehingga kesangsian atau kekhawatiran dari masyarakat ini bisa kita kikis dalam diskusi inilah. Misalnya kita akan membicarakan Danantara dengan maksud dan tujuan yang besar yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa semua sarananya sebetulnya sudah ada, tinggal bagaimana cara mengelolanya. Nah, ini yang harus kita bahas, Pak. Ya, betul. Jadi baik Bu, kembali lagi ke pertanyaan Ibu Ida tadi, apakah optimis atau pesimis gitu kan? Jadi pendekatan terbaik menurut saya adalah realistis ya, dengan kecenderungan optimis ya. Itu yang menurut saya penting ya, sebagai bangsa yang besar ya. Ratusan kali Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhanas ya, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar mengatakan bahwa tidak ada satupun presiden yang ingin rakyatnya sengsara. Itu jelas itu ya, di mana-mana disebutkan. Jadi kemakmuran itulah justru tujuan dari presiden kita Pak Prabowo ini yang tadi disampaikan dari awal ya. Bagaimana mencapai kemakmuran tersebut, bagaimana mencapai angka 8% pertumbuhan, itu dengan inovasi ini. Ini ada pendekatan yang inovatif. Kemudian juga posisi alumni Lemhanas jelas ya. Alumni Lemhanas posisinya adalah sebagai katalisator keutuhan bangsa ya. Jadi di mana kita harus bicara, di mana kita harus berpendapat ketika bangsa ini memerlukan, disitulah poin penting ya, alumni Lemhanas harus berbicara. Ya, inilah saatnya. Saatnya ya. Jadi kembali Bu Ida, ketika kita bicara pesimis atau optimis ya, jika Danantara memiliki perencanaan yang matang, dukungan kebijakan yang kuat, dan mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, maka peluang keberhasilannya besar ya. Namun jika implementasinya tidak disertai dengan strategi mitigasi risiko, maka pesimisme terhadap dampaknya juga cukup beralasan. Pada akhirnya kunci suksesnya adalah bagaimana Danantara bisa dikelola secara efektif, inklusif dan berkelanjutan, sehingga dampak positifnya lebih dominan dibanding risikonya. Itu Bu. Ya, itu. Pak, ini kan kita juga perlu membahas bahwa Danantara itu juga akan merestrukturisasi dan meredistribusi ekonomi, ya kan? Inilah yang harus kita jelaskan ini. Apa itu restrukturisasi, baik berkaitan dengan Danantara dan juga redistribusi ekonomi ini, Pak. Baik Bu, izinkan saya untuk menyampaikan restrukturisasi ekonomi itu apa ya. Jadi restrukturisasi ekonomi adalah proses perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Bu, di suatu negara atau wilayah ya, agar lebih efisien, lebih produktif dan berkelanjutan. Ya, itulah yang namanya restrukturisasi ekonomi ya. Jadi proses perubahan fundamental. Restrukturisasi ini bisa mencakup perubahan sektor industri, ya, bisa juga transformasi teknologi, bisa juga reformasi kebijakan, dan juga bisa pergeseran model bisnis. Nah, dalam kaitannya dengan Danantara ini?
Ya, jadi Danantara ini Bu, ketika kita bicara restrukturisasi ekonomi oleh Danantara, misalnya ya, transformasi digital dan industri 4.0. Nah, Danantara turun di situ ya. Danantara dapat mendorong adopsi teknologi digital dalam sektor industri, dalam UMKM, dalam layanan publik. Kemudian yang kedua, diversifikasi ekonomi ya. Jika Danantara berperan sebagai platform untuk mengembangkan sektor baru seperti ekonomi hijau, pariwisata berbasis keberlanjutan, industri kreatif ya. Kemudian yang ketiga, restrukturisasi ekonomi Danantara melalui reformasi kebijakan investasi dan perdagangan. Nah ini Pak, reformasi kebijakan ekonomi dan perdagangan. Itu Pak, restrukturisasinya. Nah sekarang redistribusinya. Jadi redistribusi ekonomi itu ya merujuk pada upaya untuk mendistribusikan kembali sumber daya ekonomi, kekayaan, atau peluang secara lebih merata dalam masyarakat ya. Nah, bagaimana meredistribusi kembali sumber daya kekayaan kepada masyarakat lebih merata? Melalui dengan 3 cara. Kalau melalui Danantara ya, yang pertama adalah pemerataan infrastruktur dan akses digital misalnya ya. Danantara dapat berfungsi sebagai alat untuk mempercepat pemerataan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Dengan akses yang lebih baik terhadap konektivitas internet, jalan, listrik, ya, masyarakat tertinggal dapat ikut serta dalam ekonomi digital. Yang kedua, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan. Ya. Jika Danantara dikembangkan sebagai platform yang menghubungkan UMKM dengan pasar global misalnya Bu ya. Jadi sekarang saingan petani-petani di Puncak, di Wajo, di Sopeng, di Sumatera Barat itu bukan saingan tapi saingan petani-petani di Thailand, ya di Vietnam. Jadi bersaing secara global ya. Jadi bagaimana UMKM dihubungkan secara global melalui pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan Danantara itu peluang ekonomi bagi sektor informal akan meningkat. Jadi diperlukan di situ program pelatihan, pembiayaan, akses pasar, dapat membantu redistribusi kekayaan. Dan yang ketiga Ibu, reformasi kepemilikan aset dan sumber daya. Ya. Jadi redistribusi ekonomi bisa juga terjadi melalui Danantara dengan mendukung program reformasi agraria misalnya ya. Kepemilikan tanah, pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil dan sebagainya. Baik, ya. Tujuannya sudah jelas dan kita harapkan impact-nya kan tadi Bapak katakan kalau dikelola dengan baik itu pasti akan menjadi sesuatu yang sangat membantu ekonomi Indonesia. Tapi saat ini keberadaan Danantara yang baru diresmikan tanggal 24 Februari lalu itu banyak menimbulkan kontroversi dan perdebatan ini Pak seputar Danantara ini. Hal ini bagaimana kita bisa menyampaikan bahwa kepentingan nasional yang lebih besar ini Pak. Baik Ibu, jadi ketika kita bicara banyaknya kontroversi dan perdebatan seputar Danantara itu mencerminkan bagaimana rakyat Indonesia tuh mencintai bangsa ini ya, mencintai negeri ini sehingga perhatiannya itu begitu besar ya. Jadi perdebatan mengenai Danantara ini mencerminkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial dan juga nasionalisme. Berarti jauh-jauh hari ini masyarakat sudah memberi warning bagi Danantara ini. Iya, Bu. Jadi jika dikelola dengan tata kelola yang baik, ya, transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat, maka Danantara bisa menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, berarti ini Pak pengawasan tadi yang disampaikan itu adalah yang sangat penting karena ini justru yang mengkhawatirkan masyarakat. Karena saat ini masyarakat sedang traumanya dengan kasus korupsi yang jumlahnya tidak lagi miliar, triliun. Nah, Danantara hadir pada saat situasi dan kondisi ini sehingga masyarakat juga khawatir apabila ini juga jadi sarang korupsi baru. Ini bagaimana Pak Dadang ini? Iya Bu, saya juga masih belajar bicara kuadriliun Bu. Karena bukan triliun lagi tapi udah 1.000 triliun tuh udah kuadriliun katanya kan. Itu korupsi yang ada di Indonesia. Sehingga ketika kita bicara pengawasan ya, kalau pengawasannya itu tidak ketat, maka dikhawatirkan keberadaannya justru akan memperburuk ketimpangan ekonomi dan merugikan aset negara dalam jangka panjang. Ya, menurut Pak Dadang, pengawasan yang ketat ini yang bagaimana ini Pak? Jadi pengawasan yang ketat itu ya, jadi sebentar saya sebetulnya
melakukan beberapa kajian, analisa terhadap Danantara ini ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan penguatan tata kelola dan transparansi, Bu. Iya. Itu penting sekali ya. Jadi menerapkan good corporate governance ya. Jadi good corporate governance itu sebetulnya sederhana ya. Ada transparansi, ada partisipatif, ada akuntabilitas. Terutama berkaitan dengan awaknya nih, awak Danantaranya ya, badan pengelolanya. Jadi hindari misalnya konflik kepentingan, hindari KKN. KKN itu bukan hanya korupsi, bukan hanya ngambil uang negara, tapi ada kolusinya. Ya, kolusi itu kan perkoncoan, Bu. Kemudian ada nepotismenya. Berarti itu ada om, tante yang seperti itu ya. Itu hindari. Saya sudah baca di Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 ya, tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Bahkan di situ dikatakan bahwa dilarang ya badan pengelola itu memiliki kaitan saudara, ya, dilarang besanan, malah disebutkan tidak boleh besan dan sebagainya. Nah, jadi sudah jelas kalau aturan sih di Indonesia juga aturan semua juga bagus. Implementasinya seperti apa? Nah, itu harus dikawal. Ya. Nah, bagaimana ini kita mengawalnya? Bagaimana Danantara itu bisa dilaksanakan dengan tadi transparan, partisipatif? Sederhananya misalnya begini saja, Bu, di webnya itu, di websitenya Danantara Go ID itu dilengkapi itu dengan dokumen-dokumen tentang pengawasan ya, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Danantara tersebut. Mekanismenya pengawasan nantinya bagaimana yang paling tepat untuk Danantara? Mekanisme pengawasan untuk Danantara sebetulnya sama saja dengan mekanisme pengawasan untuk lembaga lain ya. Di situ ada BPK, ada BPKP, ada KPK dan sebagainya. Harus ke DPR dulu karena sesuai undang-undang dari BUMN? Ya, itu juga tidak masalah ya, karena mungkin juga dalam perjalanannya nanti akan dilihat, karena Danantara ini sangat-sangat memerlukan kepercayaan publik, terutama kepercayaan publik internasional. Kalau dalam langkah-langkahnya nanti yang berkaitan dengan pengawasan dan lain sebagainya itu bertele-tele ya, tidak dilaksanakan dan sebagainya, kemudian kepercayaan dunia internasional runtuh ya, siapa yang akan berinvestasi di Danantara ya, seperti itu. Ya, berarti pengawasannya itu harus berlapis-lapisnya. Harus DPR, ya. Kemudian BPK, betul. Dan kemudian terakhir nanti juga masyarakat juga diikut sertakan untuk mengawasi ini, Pak. Betul, Bu. Apalagi sekarang kan sudah zamannya media ya, zamannya medsos. Jadi harus ada inovasi dari penyelenggara Danantara bagaimana supaya masyarakat juga bisa mengawasi seperti itu. Tapi apakah itu cukup untuk masyarakat yang saat ini memang sudah sedang trauma, yang justru membuat masyarakat yakin dan percaya kepada keberadaan Danantara ini yang penting untuk disampaikan ini, Pak? Baik, Bu. Jadi sebetulnya modal awal kepercayaan itu adalah siapa-siapa yang duduk di Danantara ya. Ya. Apakah ada kepentingan politik di sana? Apakah ada check and balances yang bisa dilaksanakan? Contoh begini, Bu, check and balances itu ya. Kalau suatu kedudukan itu diduduki oleh regulator, dalam hal ini menteri misalnya ya, menteri jadi dewan pengawas itu kan juga dia kan eksekutor ya, atau CEO-nya adalah profesional, itu dikatakan di dalam PP 10 2025 CEO Danantara harus profesional. Nah, kalau diduduki juga oleh profesional tapi dia juga menjabat menteri, jadi check and balances-nya seperti apa? Saya mendengar beberapa diskusi ya di TV, di YouTube berkaitan dengan hal ini ya, dikatakan ada yang mengatakan bahwa justru itu menjadi bisa lebih efisien katanya, karena pejabatnya itu juga, dia juga regulator, dia juga eksekutor. Nah, menurut Pak Dadang bagaimana ini? Itu yang salah menurut saya, karena tidak ada check and balances di situ. Bagaimana saya Dadang Solihin bisa menyalahkan saya juga kan? Betul, apa yang berkaitan dengan saya akan lebih cepat karena berkaitan dengan saya juga. Tapi ingat, Bu, hati-hati. Ada anomali di Indonesia itu kalau misalnya Ibu bicara tentang pentahelix ya. Pentahelix itu adalah kekuatan yang luar biasa dari 5 kelompok yang saling memperkuat, saling check and balances. Tapi bagaimana jadinya kalau pentahelix itu orangnya itu juga? Ya, bagaimana? Iya, dia itu pemerintah, dia juga pengusaha, ya, dia juga dari perguruan tinggi, dia juga memiliki mass media, dia juga dari komunitas. Jadi kalau bicara, kolaborasi pentahelix di sini kuat,
Semuanya ada di sini. Iya, tapi orangnya bapak itu juga atau ibu itu juga. Iya. Check and balances tidak akan berjalan di situ. Ini menjadi salah satu juga masukan bagi pemerintah terutama untuk Danantara ini. Betul. Dan sekarang memang pengurus dan struktur organisasinya sudah terbentuk ini. Ya. Dan nama-nama juga sudah keluar. Mungkinkah nanti apabila kekhawatiran masyarakat dan masukan-masukan dari masyarakat ini kemudian struktur organisasi ini dapat dirubah? Ya, semoga saja Bu itu bisa menjadi perhatian ya. Karena memang Danantara ini masih banyak yang harus dilakukan berkaitan dengan sumber daya manusianya ya. Bukan hanya CEO, COO dan sebagainya, tapi ke bawahnya itu masih banyak yang harus diisi ya. Yeah. Nah, justru disitulah menurut saya keberadaan Lemhanas strategis sekali ya. Kita ini di sini sudah dikasih investasi lah ya dari pemerintah, dari rakyat itu untuk membayari kita untuk sekolah di sini 7,5 bulan itu bukan main-main loh ya, mahal sekali tuh. Nginep di sini selama 7,5 bulan tuh berapa tuh? Di Jakarta Pusat. Kalau hotel tuh sehari berapa kan? Kali 7,5 bulan. Belum kita jalan ke luar negeri ya untuk dan lain sebagainya. Nah, kita harus kembalikan kepada bangsa dan negara itu ya dengan berbuat baik, dengan berkarya ya. Baik, Pak Dadang, Danantara juga ditujukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi 8%. Ya. Ini 8% ini cukup tinggi juga ini Pak. Nah ini dengan adanya Danantara ini diharapkan bisa menopang tujuan 8% untuk pertumbuhan ekonomi ini bisa tercapai. Menurut Pak Dadang bagaimana ini Pak? Jadi kalau misalnya tadi sektor-sektor ekonomi yang inovatif itu diperkuat ya, dengan dana yang ada, sumber daya manusia yang mendukung ya, metode yang pas ya, itu kalau kembali lagi kita ke theory of change ya, itu tidak mustahil 8% tersebut tercapai. Asal itu tadi, pertama direncanakan ya dengan matang ya, disiapkan roadmap-nya. Tapi modal 14.670 triliun ini memang sudah ada. Kalau atau yang itu dihitungnya dari mana itu? Kalau yang saya analisa itu bukan berbentuk cash ya, tapi berbentuk aset. Aset, oke. Ya. Berarti yang cash berapa Pak? Kalau yang cash yang saya tahu ya baru dari efisiensi saja ya itu ya berapa 300 triliun atau berapa tuh? Ya. Bisa untuk untuk membiayai semua rencana ini. Nah, yang penting sekarang itu harus menyiapkan dulu pengawakannya ya sebelum ke investasi ya. Jadi bagaimana badannya itu sendiri, tata kelolanya dirapihkan ya. Jadi ada kepala badannya, kemudian ada sekretariatnya, ada staf dan sebagainya. Nah itu penting sekali melengkapi sumber daya manusianya itu melalui suatu proses yang transparan, partisipatif, akuntabel. Biasanya namanya itu open bidding ya, atau apa itu namanya tuh ya. Ya ada open bidding ya. Jadi dibuka secara transparan. Kemudian juga disiapkan panitia seleksinya. Kemudian hanya orang-orang yang terbaiklah yang diterima ya, karena ini betul-betul mempertaruhkan ya, bagaimana kita sukses atau fail gitu kan, seperti itu. Iya. Kalau sukses memang ini yang kita harapkan. Iya, betul. Dan kita doakan bahwa Danantara ini bisa untuk meningkatkan ekonomi nasional. Tetapi kalau fail tadi Bapak katakan, ini ekonomi kita bisa jebol atau bagaimana ini Pak? Mudah-mudahan tidak sampai ke sana ya, karena failnya itu tidak semerta-merta. Jadi itu dalam beberapa langkah itu sudah terlihat ya, sehingga kita harus segera melakukan perbaikan. Jadi yang penting di sini mitigasinya Bu ya. Okay. Bagaimana supaya itu tidak terjadi. Kalau begitu bagaimana langkah-langkah strategisnya ini Pak? Jadi pertama kita harus melihat bahwa kita memiliki potensi besar ya, optimalisasi aset negara ya. Indonesia memiliki aset negara dalam jumlah yang sangat besar ya. Namun selama ini banyak yang kurang produktif ya. Kemudian yang kedua adalah yang kurang produktif ini memang kalau masuk di Danantara itu mungkin bisa akan menjadi produktif. Tetapi kalau yang sudah produktif Mbak, seperti perbankan ini masuk ke Danantara bagaimana ya? Nah ini juga karena di situ ada 2 bank ya, saya kira tiga ya, berarti bank besar. Berarti itu OJK itu harus turun tangan tuh ya.
Bagaimana nih selama ini OJK kok diam saja ya? OJK, Bank Indonesia ya harus bersuara nih. Ini bagaimana nih? Ya karena masuk di Bank Mandiri, BRI, Bank BNI, betul. Bank besar semua itu Pak. Iya. Jadi ya itu pertaruhannya besar saya kira ya. Jadi dalam hal ini instansi-instansi yang memang tusinya ke sana seperti OJK ya dan Bank Indonesia harus betul-betul melaksanakan tugasnya. Berarti kita masih tunggu bagaimana OJK dan BI untuk memberikan statementnya berkaitan dengan hal ini. Iya Bu Ida, jadi izin Bu, alumni Lemhanas tuh banyak loh yang di OJK dan di Bank Indonesia Bu. Nah, undang sini Bu ya. Coba tanya itu seperti apa nih ya. Karena ini juga menjadi pertanyaan besar di masyarakat itu ya. Karena ini juga kita juga harus bisa meningkatkan kepercayaan internasional ini Pak, betul. untuk Danantara ini. Kalau secara global ini bagaimana Pak? Nanti ke posisi Danantara ini bagaimana Pak? Ya kalau dilihat tadi dari aset yang dimiliki ya dan juga modal cash yang ada, Danantara akan menjadi sovereign wealth fund yang besar di dunia ya. Kan ada yang namanya Temasek ya di Singapura, ada Khazanah Malaysia, kemudian di Cina, di Norway ya, di mana-mana ya. Nah, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan mereka ya. Ini kan yang penting untuk internasional ini adalah trust, Pak. Iya, betul. Nah, untuk membangun trust itu, kalau situasi kita juga masih pro dan kontra, ini bagaimana ini? Betul Bu. Jadi di samping modal yang dimiliki tadi ya, ada aset dan sebagainya, memang kelahiran Danantara ini dalam situasi yang tidak smooth ya. Ada kasus korupsi di mana-mana dan sebagainya. Kemudian terakhir juga sekarang masyarakat di Jakarta, Bekasi dan di daerah-daerah lain juga kebanjiran Bu ya. Jadi banyak keprihatinan yang mengikuti kelahiran Danantara tersebut. Tapi tidak usah pesimis ya. Karena kalau pejuang itu ya, jagoan itu biasanya lahirnya di masa-masa sulit sebetulnya ya. Namun memang hal-hal penting yang harus diperhatikan adalah tadi trust tadi. Trust itu pertama bahwa jangan sampai terjadi lagi ya. Ini dibawa ke arah politik misalnya ya, dibawa ke arah kelompok tertentu. Jadi yang pertama adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Itu yang betul-betul memiliki track record ya, memiliki rekam jejak. Kalau disampaikan tuh si bapak itu gitu kan, wah udah jelas itu percaya semua lah ya. Tapi begitu disampaikan Pak itu, waduh, ini karena sekarang kan men-tracking online tuh mudah Bu, diketik saja nama siapa keluar itu semua rekam jejaknya. Itu yang rada mengkhawatirkan menurut saya. Ini memang menjadi perhatian dari pemerintah dan juga Danantara ini, bagaimana memilih siapa yang duduk di dalam struktur organisasinya pun juga sangat disorot oleh masyarakat saat ini. Jadi memang kita harapkan sorotan masyarakat, pendapat masyarakat ini juga ingin Indonesia ini akan menjadi lebih baik, lebih maju, sehingga siapapun yang akan duduk di situ juga harus memang betul-betul yang mempunyai performance yang bagus ini Pak. Nah, bagaimana nantinya caranya untuk mendapatkan nama-nama yang memang perform dan dipercaya masyarakat maupun di internasional ini, menurut Pak Dadang bagaimana ini untuk cara seleksinya Pak? Pertama tentu saja peraturannya sudah dibuat dan itu bagus ya. Di peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2025 ya dikatakan kriteria-kriterianya, kemudian tadi tidak boleh saudara, tidak boleh besan dan sebagainya. Wujudkan itu dalam implementasinya. Kemudian pilih, di sini juga sudah disebutkan kriterianya itu harus ahli ekonomi, harus pengalaman apa, ada semua tuh di PP tersebut. Tapi bagaimana proses seleksinya itu penting ya. Proses seleksinya tentu saja harus terbuka, harus transparan ya. Harus diseleksi oleh tim seleksi yang kredibel ya, seperti itu. Kemudian juga harus dilempar ke publik ya, dikasih waktu sekian minggu atau sekian bulan untuk memberikan masukan dari publik kalau misalnya nama-nama tertentu sudah mengerucut ya. Ya kalau Danantara ini dilihat itu memang banyak segi bisnisnya Pak. Betul. Nah, untuk mendapatkan seseorang pengusaha atau bisnis ini yang memang betul-betul bersih itu bagaimana ini?
Ya, itu kembali lagi seperti tadi saya sampaikan ya, beberapa proses dilalui kemudian dilempar kepada masyarakat. Ditunggu masukannya dari masyarakat seperti apa. Jangan terburu-buru ya. Jadi yang sekarang itu pengawakannya baru kepala ya, kemudian ya CEO, COO, dewan pengawas, dewan penasehat, ya. Yang bawah-bawahnya kan belum, Bu. Itu masih banyak. Ya, masih banyak PR yang harus dilaksanakan untuk mengelola Danantara tersebut. Kembali lagi modalnya cuma good corporate governance, transparansi, partisipatif dan akuntabel. Berarti Danantara untuk jangka panjang, tidak hanya 5 tahun, tapi untuk seterusnya kan? Iya betul, kan memang tujuannya juga Indonesia Emas 2045. Ya, ya. betul. Jadi 20 tahun ke depan tuh. Kita sudah harus mulai dari sekarang harus ini. Mulai sekarang, ya. Baik Bapak, mungkin memang Pak Dadang cenderung untuk optimis dan harus realistis ini. Iya, iya. Mungkin ada pesan-pesan Pak atau saran kepada pemerintah ini Pak mengenai Danantara ini supaya menjadi yang seperti yang kita harapkan. Baik Bu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya sebagai harapan untuk Danantara. Pertama adalah keberadaan Danantara sebagai entitas pengelola aset negara adalah peluang besar ya, untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan strategi yang tepat, Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan nilai tambah dari aset negara dan menarik investasi yang strategis. Yang kedua adalah kesuksesan Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, profesional, dan bebas dari korupsi. Pemerintah harus memastikan bahwa Danantara memiliki mekanisme pengawasan yang ketat, manajemen berbasis good corporate governance, serta keterbukaan terhadap publik. Kepercayaan masyarakat hanya bisa dibangun jika ada akuntabilitas yang kuat dan hasil nyata dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. Selanjutnya, kepada masyarakat diperlukan partisipasi aktif Bu, dalam mengawasi kinerja Danantara agar tidak menjadi beban atau sumber masalah baru bagi ekonomi nasional. Kritik yang konstruktif dan pengawasan publik adalah bagian penting dalam memastikan Danantara berjalan sesuai tujuan. Dan terakhir Bu, jika dikelola dengan baik, Danantara bisa menjadi instrumen perubahan positif bagi Indonesia. Namun, jika disalahgunakan, ia bisa menjadi bencana ekonomi baru. Oleh karena itu, kesuksesan Danantara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Demikian Bu. Ya. Berarti memang Danantara ini adalah sesuatu terobosan baru untuk ekonomi Indonesia. Bagaimana ekonomi Indonesia bisa bertransformasi untuk menjadi yang lebih baik. Tetapi masih ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Danantara sendiri. Tadi yang sudah dikatakan harus masuk ke dalam rencana jangka panjang, kemudian bagaimana jangka menengah juga. Ya, jangka menengah, jangka panjang ya, itu memang betul. harus ada. Kemudian memang dalam hal struktur organisasinya juga betul-betul harus ini, dan juga sosialisasi dan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa Danantara ini memang penting dan harus dilaksanakan sehingga kekhawatiran di masyarakat itu memang tidak ada. Terima kasih Pak Dadang atas penjelasannya, dan nanti kalau ada hal-hal baru kita akan mengundang Pak Dadang lagi ini karena ini sangat penting. Dan terima kasih. Inilah Ikal Lemhanas.